Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bribda Joy Shunika kembali menyapa Anda dalam spesial event Polri TV Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dari Ibu Kota Nusantara, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya di tanah air. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pemirsa, momentum sejarah penyerahan bendera pusaka sebelumnya terjadi pada 5 Agustus 2024 lalu, di mana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur seluruh Indonesia di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Prosesi yang terakhir kali digelar pada tahun 1969 silam ini menjadi momentum penguatan Pancasila di seluruh elemen bangsa. Acara penyerahan duplikat bendera pusaka ini digelar secara simbolis dipimpin Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri. Megawati mengawali penyerahan bendera pusaka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian Kepala BPIP Yudian Wahyudi mewakili penyerahan duplikat bendera pusaka ke-37 kepala daerah lainnya. Yudian Wahyudi menjelaskan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Ia menambahkan duplikat bendera pusaka dibuat sesuai dengan gagasannya, salah satunya yakni tak ada jahitan antara kain merah dan putih. Bendera ini juga dibuat dari kain yang bahannya tidak luntur. Prosesi yang terakhir kali digelar pada tahun 1969 silam ini menjadi momentum penguatan Pancasila di seluruh elemen bangsa. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIPRI, mendistribusikan duplikat bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta lembaga lainnya. Duplikat bendera pusaka ini sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka digunakan selama 10 tahun. Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik. Pemirsa, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI ke-17 pada 17 Agustus, bendera ini dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Namun ternyata ada sosok penting di balik bendera kebangsaan Indonesia itu. Lantas bagaimana sejarah bendera merah putih yang juga dijadikan bendera pusaka ini? Berikut informasi selengkapnya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tak lepas dari pengibaran bendera merah putih. Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang usianya sama dengan Republik Indonesia yang akan memasuki usia 79 tahun. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih adalah bendera pertama Indonesia. Bendera ini dijahit oleh Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno usai dirinya kembali ke Jakarta bersama keluarga setelah pengasingan di Bengkulu. Bendera jahitan Fatmawati ini kemudian dikibarkan pertama kali pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Latif Hendraningrat dan Sahut. Bendera ini merupakan salah satu simbol negara yang paling dihormati
dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Menurut data dari Cagar Budaya Kemendikbud, bendera pusaka dibuat dari kain katun halus dengan jenis prisima untuk batik tulis halus, dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm. Rasio warna merah dan putih pada bendera adalah 2:3, dengan lebar yang merupakan 2/3 dari panjangnya. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian manusia dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, bendera pusaka sempat diselamatkan oleh Presiden Soekarno dan dipercayakan kepada ajudan presiden yang bernama Hussein Mutahar untuk menyelamatkan bendera ini. Hussein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut, dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia melepas benang jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah, kemudian membawanya dalam 2 tas terpisah. Di pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Hussein Mutahar. Ia kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka dengan mengikuti lubang jahitannya satu persatu. Bendera pusaka kemudian disamarkan dengan bungkusan kertas koran dan diserahkan kepada Sujono untuk dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno bersama bendera pusaka tiba dengan selamat di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman depan Gedung Agung. Sehari setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda di Den Haag, bendera pusaka disimpan di dalam sebuah peti berukir yang diterbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Sejak tahun 1958, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera ini ditetapkan sebagai bendera pusaka dan akan selalu dikibarkan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan di depan Istana Merdeka hingga tahun 1968. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, pemerintah telah membuat duplikat dengan menggunakan kain sutra. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara, setelah tahun 1969, duplikat pertama inilah yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena sudah pudar dan rapuh. Duplikasi pertama Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya, hingga tahun 1984. Kemudian karena duplikat pertama telah usang, bendera pusaka pun diduplikasi kedua kalinya, dan Sang Merah Putih ini berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Hingga tahun 2017, Sang Merah Putih hasil tenunan Ibu Fatmawati masih tersimpan di Istana Merdeka Jakarta. Namun, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017, pihak istana bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian memindahkan bendera pusaka ke Monumen Nasional. Bendera pusaka ini dipindahkan ke ruang kemerdekaan Monas, menemani naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, bendera Sang Saka Merah Putih pun telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Tim Liputan Polri TV.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Sabtu 17 Agustus 2024 tepat pada pukul 00 tepat di waktu Indonesia bagian tengah. Sementara itu pada waktu bersamaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat tengah malam. Apel dan renungan suci merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Jokowi dan Iriana disambut oleh Pangdam 6 Wulawarman Maijen TNI Tribudi Utomo saat tiba di Taman Kusuma Bangsa. Brigjen TNI Bayu Permana yang menjabat sebagai Kepala Staf Kodam 6 Wulawarman bertindak sebagai perwira upacara dan Kombes Pol Martrius bertindak sebagai komandan upacara. Jokowi selaku inspektur upacara memimpin apel kehormatan dan renungan suci. Presiden memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang tidak dikenal baik nama maupun tempatnya dari seluruh pelosok tanah air yang telah berjuang demi nusa dan bangsa. Kepala negara juga mengajak masyarakat untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tanah air dan turut mendoakan agar para pahlawan diterima di tempat yang sebaik-baiknya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Presiden kemudian memimpin prosesi pengheningkan cipta. Doa bersama dipandu oleh Menteri Agama Yakub Kolil Koumas. Presiden lantas melakukan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan sebelum meninggalkan Taman Kusuma Bangsa. Sementara itu, pada waktu bersamaan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat tengah malam. Wapres hadir dengan didampingi Wuri Ma'ruf Amin pada pukul 23:58 waktu Indonesia Barat. Upacara dimulai dengan diawali laporan Komandan Upacara Kolonel Marsekal Ahmad Hadi Al-Hasni kepada Wapres selaku Inspektur Upacara. Sebagai Inspektur Upacara, Wapres lantas membacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci. Dalam naskah yang dibacakan Wapres, ada sebanyak 9.301 pahlawan dari Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang dimakamkan di TMP Kalibata. Selain itu ada 930 pahlawan dari Badan Perjuangan, 76 pahlawan dari tokoh nasional, dan 43 pahlawan tidak dikenal. Secara total ada sebanyak 10.350 pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia yang dimakamkan di lokasi ini. Setelah pembacaan naskah, prosesi dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan penyalaan obor. Kemudian dilanjutkan doa bersama dipimpin oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Saat upacara berlangsung, lampu di sekitar TMP Kalibata dipadamkan dan pencahayaan diganti menggunakan obor. Sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, upacara diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan dengan diiringi sangkakala. Kemerdekaan Republik Indonesia, kami yang hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul Ma'ruf Amin. Kepala Staf di dalam ada satu. Ini dibagi dua di sana dan di sini. Pemirsa, menjelang puncak perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, para PJU Mabes Polri sedang melakukan persiapan untuk hadir di acara ini. Para PJU Mabes Polri yang hadir menginap di Polres kawasan IKN. Berikut liputan reporter Jelang Baskara dan juru kamera Irfan Juni dari IKN Kalimantan Timur.
Baik pemirsa, dalam perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-79, tepatnya pada hari ini 17 Agustus tahun 2024, seluruh unsur masyarakat mempersiapkan untuk menyambut dan juga serta merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Polres kawasan IKN yang terletak di Kalimantan Timur, yang mana di dalam Polres kawasan IKN ini telah hadir beberapa PJU, bahkan Kapolri juga saat ini sedang bermalam dan juga sedang beristirahat, dan bahkan sedang bersiap untuk datang ke area IKN dan mengikuti rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia. Tidak hanya Kapolri saja, ada beberapa PJU yang memang sudah turut hadir dalam Polres IKN ini untuk segera bersiap. Adapun beberapa PJU tersebut yaitu dari Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran, dan Kabintelkam Polri, Komjen Pol Syahar Diantoro, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Afianto, dan terakhir barusan hadir pukul 9 waktu Indonesia Tengah, itu ada dari Asops Kapolri, Irjen Pol Ferdianto BTKK. Yang mana rencananya para PJU ini sedang bersiap untuk pergi menuju kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, dan rencananya para PJU tersebut akan hadir kurang lebih pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang mana kemungkinan prosesi upacara dan pembacaan naskah proklamasi akan segera dilaksanakan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Kalimantan Timur. Jelang Baskara, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, langsung saja kita saksikan bersama rangkaian upacara detik-detik proklamasi yang akan diawali dengan pertunjukan seni dan budaya.